Assalamualaikum, jumpa lagi ya Besti. Kali ini kita mau kasih teaser alias makanan pembuka soal gimana nyambung cat yang warnanya masuk kategori warna bikin pusing. Di antaranya kalau kemarin kita sudah sedikit ngobrol soal warna seralik, kali ini kita ngobrol warna keluarga silver. Nah, termasuk salah satunya ini warna abu-abu. Kalau tidak salah 1E3 ya, ini punyanya Innova. Ngoplosnya lumayan mumet. Jadi kalau dilihat dari samping dia muncul kecoklatan, tapi kalau di tempat terang dia coklatnya agak hilang dan muncul cenderung abu-abu kebiruan kalau dilihat dari arah depan. Jadi satu sisi ini ngoplosnya kita juga mesti teliti, usahakan sedekat mungkin warnanya, semirip mungkin warnanya dengan yang ada di panel. Kemudian soal teknik nembaknya untuk warna-warna teknikal begini, ketika sambungan kurang rapi, ujung sambungannya gradasi kurang maknyus, biasanya akan terlihat entah warnanya terlihat beda, terus sambungan terlihat mencolok, dan yang sering terjadi kelihatan gosong alias ya muncul kayak lebih tua gitu warnanya antara cat yang baru dengan cat yang lama. Di area sambungan muncul warna yang lebih gelap. Nah, ini sebabnya kira-kira apa? Kalau dari yang kami pernah ikuti sekitar setahun setengah yang lalu ya, kita dapat undangan untuk ikut meeting Zoom dengan SATA Jerman. Waktu itu kita ngobrolin SATA Mini Jet 4400 dengan nozzle set RP SR atau HVLP SR. Nah, di line up SATA yang Mini Jet ini kenapa sampai dikasih tipe SR alias mungkin kalau tidak salah spot repair atau smart repair. Nah, ini menurut kami SR ini sekedar inisial untuk kebutuhan auto refinish. Jadi kalau di line up SATA Mini Jet itu ada yang non SR dan ada juga yang nozzle setnya itu SR. Nah, perbedaan dari yang non SR dengan yang SR, kalau yang non SR dia hasil tembakan cenderung basah, tembakannya lebih fokus. Nah, kalau yang di line up SR tembakannya cenderung lebih meluas, area jangkauannya alias pattern lebih lebar. Kemudian di sekeliling pattern atau semburan dia ada dry zone alias area kering. Nah, kenapa sampai dibikin ada area kering ini? Ternyata waktu itu kita dapat keterangan bahwa area kering ini sangat dibutuhkan ketika kita ada acara nyambung cat, terutama warna-warna keluarga silver. Kalau misal kita nembak ujung sambungan cat itu terlalu basah, ini yang akan menimbulkan muncul perbedaan warna. Meskipun sebenarnya hasil oplosan sudah relatif sangat mirip. Nah, tampil warna yang cenderung kelihatan lebih gosong di ujung sambungan. Tak lain karena semburan yang kita lakukan terlalu basah. Karenanya salah satu yang kita butuhkan dari sudut pandang alat adalah spray gun yang mampu kasih hasil semprotan dengan karakter cukup kering di ujung semburan. Nah, kemudian selain dari segi alat, kita juga dituntut untuk bisa memainkan mode joget gimana sebisa mungkin ujung sambungan cat tidak over basahnya. Teman-teman ini tadi bisa lihat kita coba nembak catnya tidak pakai jeda terlalu lama antar lapis.
Kita usahakan dari lapis pertama cukup diangin-angin, habis gitu langsung ditembak lagi di lapis kedua, diangin-angin, dan langsung tembak lagi lapis yang berikutnya. Dan diusahakan ujung sambungan tetap setipis mungkin, sekering mungkin, tapi jangan sampai berdebu. Nah, gimana untuk bisa dapat kering tapi tidak berdebu? Kita bantu dengan thinner. Nah, thinner akan sangat berpengaruh juga. Karenanya di kerjaan kali ini thinner yang kita pakai extra slow. Meskipun hanya pakai extra slow yang harga terjangkau untuk kaki limaan. Kali ini kita pakai merek Spider. Kondisi cuaca waktu kita nembak panas, kira-kira jam berapa ya? Jam 11 apa jam 12 siang. Habis gitu untuk menganulir panasnya cuaca agar tembakan relatif tidak berdebu, meskipun kita tembak tipis dan kering di ujung sambungan cat, kita kasih catnya dengan campuran thinner langsung 1:1 atau bahkan kalau tidak salah 1:110%. Seperti biasa, ini cat yang kita pakai steel gloss. Dia mulai enak ketika dikasih thinner kira-kira 1:1. Jadi kalau di bawah 1:1 kita lakukan hanya di kondisi tertentu, misal panelnya resiko kalau dikasih catnya relatif encer, resiko keriting misal, atau kita kondisi nembak pas malam hari atau pagi yang kondisi cuaca masih relatif cukup dingin. Nah, kita butuh cat yang relatif cukup kental biar keringnya tidak terlalu lama. Tapi di kondisi cuaca yang relatif cukup terik, kita butuh bantuan thinner untuk bikin cat mau nempel dengan lembut, dengan bagus, metaliknya tidak berdiri, metaliknya mau nata rapi. Nah, ini kita butuh bantuan thinner. Karenanya thinner usahakan pakai yang sebagus mungkin kualitasnya. Kali ini kita pilih si Spider Extra Slow karena ini sudah mencukupi atas tuntutan kerjaan. Kebutuhannya thinner yang seperti bagaimana, nah pakai yang ini sudah cukup. Kemudian dari segi harga juga masih relatif terjangkau. Oke, ngobrol catnya sudah cukup ya. Nanti pas ada kesempatan yang lebih tepat kita akan coba obrolin lebih detail lagi soal penyebab muncul gosong di ujung sambungan cat yang kita tembakin. Oke, lanjut soal clear coat. Ini kenapa kita bikin takaran segini banyak? Karena sebenarnya kerjaan kali ini tidak hanya backdoor aja, tapi bumper depan, fender kanan kiri, sampai pintu sopir juga kita hajar. Karenanya kita bikin adukan sampai sekitar 700 sampai 800 mili. Tapi yang kita record spesial untuk nembak backdoor ini aja. Oke, kali ini kita pilih Belcoat 8200. Kenapa? Karena kita dituntut untuk bisa moles secepat mungkin. Jadi ibarat kata kita butuh tembakan clear yang cukup tebel, kemudian keringnya tidak boleh terlalu lama. Jadi misal gampangnya nginep semalam dia sudah kering banget, besok pagi dipoles biar siangnya kendaraan bisa diambil. Nah, untuk kebutuhan macam begini pakai Belcoat 8200 enak-enak aja. Kenapa? Dari segi kinclong sudah mencukupi, tapi di sisi lain dia juga mau kering dengan cukup cepat. Bahkan kalau untuk acara nambal-nambal bumper apa gitu yang cuman separuh, itu kita sering misal jam 11 siang atau jam 12 siang selesai nembak clear coat, nanti cuaca pas kondisi terik, setelah umur setengah jam ada di ruangan yang teduh, hanya di angin-angin aja. Habis gitu lanjut dijemur kira-kira 2-3 jam dan kita poles masih berani. Dengan catatan kita nembaknya 2 lapis aja, tidak over tebelnya. Nah,
Kalau ditembak cuma 2 lapis, apa ndak resiko nanti bakal drop kinclongnya banyak? Kita anulir resiko tersebut dengan pemakaian thinner yang di bawah TDS. Misal TDS-nya 413, kita kasih thinnernya jadi 412. Kenapa? Dengan thinner yang lebih sedikit, otomatis daging clear coat akan meningkat. Karenanya dengan 2 lapis dia akan relatif lebih aman, relatif lebih minim drop kinclongnya dibanding dengan misal kalau thinnernya dikasih lebih banyak. Jadi ini spray gun kita pakai SATA 1500 nozzle 1,3 Rp, setting kita kasih full wide open, angin kira-kira main di 1,8 bar. Kita tembak mode one plate attack alias 2 lapis tanpa jeda, langsung satset beras. Kita dapat macam kayak yang begini. Kemudian ujung sambungan clear, kita coba perhalus, permanis dengan ditembak thinner. Thinnernya pakai apa? Ya pakai thinner yang dipakai campuran clear coat. Kemudian kalau misal teman-teman menjumpai tembakan thinner sambungnya masih kurang manis, bisa jadi karena kondisi cuaca terlalu terik, jadi thinnernya terlalu cepat kering. Kita bisa ulang lagi sampai dapat hasil semprotan thinner sambung kelihatan halus, kelihatan mau nyatu antara clear yang baru ditembakin dengan clear yang sudah lama ada di panel. Kalaupun masih ada kelihatan sedikit kurang halus, nanti bakal tetap aman ketika dipoles. Yang penting nembak clear coatnya jangan sampai melewati batas amplasan. Jadi tembak clear coat yang baru harus tetap ada di area yang diamplas. Nanti sisa bagian area yang diamplas akan kita tembak pakai thinner sambung. Selama prosesnya macam begini, nanti begitu dipoles hasilnya akan mau lembut. Nah, ini kondisi panel setelah kita poles. Selamat, alhamdulillah ini. Ujung sambungan cat tidak kelihatan gosong, partikelnya ya ndak kelihatan ada yang berdiri atau kacau, terus juga ndak terlihat mendem, jadi relatif aman suratman. Wes tinggal kita tunggu bayaran coy. Oke, untuk kali ini cukup sekian dulu perjumpaan kita ya Besti. Semoga nanti tetap diberi kesempatan untuk kita bisa obrolin lebih detail lagi soal bagaimana nyambung cat biar sip. Sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, sangat mungkin kami masih banyak kurang dan lebihnya. Sangat mungkin kami masih banyak sok taunya. Jadi mohon koreksi dan benarkan ketika teman-teman menjumpai ada kekurangan dan kesalahan. Jumpa lagi di next kesempatan. Semoga pada lancar berkah segala urusan, diberi umur yang manfaat. Assalamualaikum.